wawancara yang diisi dengan narasumber oleh Nanang Salahuddin. Pak Ustadz Nanang Salahuddin. Langsung aja kita ingin mengetahui pengalaman dari Pak Ustadz Nanang. Baik, kita langsung mulai ke pertanyaannya Pak Nanang. Pertanyaan kali ini pertama, ya sekarang tuh kesibukan Ustadz sehari-hari kira-kira tuh ngapain aja nih di pondok kali ini? Sebenarnya saya ya punya banyak kegiatan, tapi semua kegiatan itu fokus pada mengajar. Kamu ngajar. Saya mengajar di pondok sini, saya juga mengajar di pondok Dehan, dan saya juga ngajar di kampus LP3I, tahu kali? Oh, LP3I. Cilegon. Oh, Cilegon, lumayan jauh ya, Pak. Di sini juga ada. Saya pernah setahun dulu di sini, yang di Cimone itu. Oh ya, ada di depan Cimone itu. Ruko-ruko itu. Iya, itu betul. Itu dekat kampus kita itu. Iya, itu depan Kampus kita banget. Dekat IF itu kalau nggak salah. Iya, betul, West. iya. Iya, di situ samping-sampingan. Pernah setahun kayak gitu di situ. Nah, itu kegiatan, dan saya fokus pada di kampus ngajar bahasa Inggris. Emang background saya itu di bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Nah, di sini bahasa Arab karena saya lulusan Gintung. Oh, gitu. Jadi familiar banget ya dengan bahasa Arab itu. Jadi udah bukan bahasa asing lagi. Insya Allah saya ngerti. Nah, itu kegiatan. Tapi intinya kegiatan saya sehari-hari ya mengajar. Mengajar di 3 tempat, di kampus 1, terus di 2 pondok pesantren. Oke, kita akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Ya, Pak Ustadz. siap. Boleh? Ya, untuk selanjutnya, untuk berapa lama nih Ustadz untuk berdakwah dan mengajar di pondok pesantrennya? Nah, ini dia kata-kata berdakwah ini. Kayaknya nggak kena. Saya pada dasarnya ini mungkin saya koreksi ya. Kata berdakwah itu kayaknya nggak cocok buat kita. Betul. Ya, sebab kita adalah profesi kita adalah guru. Hanya menggunakan istilah yang berbeda. Di pesantren itu kita menggunakan kata mu'alim, mudaris, sama ustadz. Tiga-tiganya sama sebenarnya. Itu ya maknanya. Jadi mungkin saya tidak berdakwah tetapi menyampaikan ilmu dan membimbing anak-anak di pesantren. Itu. Awalnya untuk menjadi ustadz ini tuh memang sebagai kemauan kah atau suatu ada kewajiban selainnya atau seperti apa, Pak? Pada dasarnya hidup itu nggak bisa kita bisa berencana dalam hidup. Betul, Pak. Tapi ada kekuatan yang memang tidak terlihat yang membentuk kita, yang menjadikan kita untuk fokus ke satu bidang. Oke, Dia nggak? baik. Betul, Nah, Pak. kita boleh berencana, Tuhan juga yang menentukan, kan begitu. Pada dasarnya nggak ada terlintas untuk menjadi seorang pengajar atau ustadz atau ini. Justru saya lebih cenderung untuk menjadi seorang pilot. Oh, pilot. Nah, tetapi karena kecenderungan memang di pesantren saya dulu sering melihat guru-guru saya aktif mengajar, jadi merasa tertantang di situ. Ternyata setelah saya terjun juga di pondok pesantren, nyaman. Ini yang udah saya hati. Terus materi yang ada di pesantren ini nggak jauh berbeda dengan materi yang pernah saya pelajari. Dan tambahan dari semasa kuliah saya lebih memperdalami bahasa Inggris, dan bahasa Inggris saya dipakai di perguruan tinggi juga saya ngajar. Dari sini juga sebagian saya mengajar bahasa Inggris di kelas 9, 10, 11, 12 di sini. Saat memulai menjadi ustadz dan terjun ke dalam ustadz, apakah ada sosok inspirasi yang membuat ingin lebih mendalami sebagai ustadz, Pak? Sejalannya waktu sebenarnya nggak ada ya. Tapi berjalannya waktu terus menerus. Namanya kita hidup kan sering membaca biografi ya. Biografi siapa aja. Ternyata setelah saya membaca biografi Rasulullah itu ngeklik gitu. Oh iya ya, hidup itu ngekliknya di situ. Nah, itu jawaban saya. Sejalan dengan hidup yang nggak ada tadinya. Tapi karena kita sering baca, hati itu terpaut gitu ya dengan historinya Nabi Muhammad itu yang menjadikan kita, oh ternyata hidup itu penuh makna di sini. Itu. Saya ingin bertanya bahwa sosok seperti apa ustadz yang bisa menjadi panutan dari para santri-santri dan santriwati, Pak Ustadz? Ustadz yang menjunjung tinggi akhlak dan ilmu. Itu
itu dia akan menjadi panutan. Menjunjung tinggi akhlak. Akhlak itu banyak dimensinya. Betul. Disiplin itu termasuk akhlak. Disiplin itu merupakan bagian dari akhlak. Nanti kamu akan belajar filsafat, ilmu itu juga akhlak itu satu-satunya. Dari akhlak itu akan muncul ilmu-ilmu. Makanya induk ilmu pengetahuan itu adalah filsafat. Baik, Ustaz. Di setiap kadang dari disiplin itu kita kayak bisa mengatur semua jangka dari materi, pelajaran, waktu Itu akhlak itu. akhlak itu rasanya. Aku juga baca filsafat. Iya. Kebetulan. Sekarang kamu mahasiswa nih, seorang mahasiswa. Kamu datang telat, akhlak kamu kan nggak bagus. Nggak bagus. Iya kan? Belum sempurna. Bisa ya dinilai kan? langsung dari situ. Iya. Sekalipun dari aspek lain mungkin bagus, tapi dari kedisiplinan waktu mungkin kamu kurang karena keterlambatan doang. Padahal hanya satu celah ya. Iya, betul, Pak. Keterlambatan doang. Mungkin ini menjadi satu pertanyaan yang sangat membuat orang penasaran ya Pak. Ya, betul. Pengalaman terbesar atau terbaik dan terburuk untuk Pak Ustadz selama mengajar ini tuh apa ya Pak Ustadz? Pengalaman yang terbaik itu saat saya mampu mendistribusikan ilmu saya kepada anak didik, Baik. menjadikan mereka bahagia di dalam kelas. Itu pengalaman yang paling besar buat saya. Nah, sebaliknya pengalaman yang paling buruk tadi dua ya, Iya, yang betul. buruk ya. Yang buruk adalah saat saya merasa saya gagal mendidik anak saya. Itu ya artinya mungkin maksudnya begini, mereka nggak patuh pada guru atau bahkan nggak patuh pada orang tua atau tidak menghargai temannya. Itu kegagalan buat saya untuk mendidik. Tantangan terbesar itu dari Pak Ustadz memulai sebagai Ustadz untuk mengajar itu tuh tantangan terbesarnya apa sih Pak Ustadz? Tantangannya Tantangan terbesar tantangan terbesar adalah perilaku anak. perilaku anak. Oke. Anak didik ini kadang-kadang labil. Hari ini baik, belum tentu dia akan baik besok. Dan itu semua bergantung daripada latar belakang kehidupan dia sehari-hari. Mungkin dari keluarga, Betul. iya kan? Atau dari lingkungan teman dia, atau dari internal dia sendiri. Tadi kan eksternal ya, atau internal dia sendiri. Internal maksudnya ya memang karakter anaknya seperti itu. Oke. Nah itu. Tapi kalau memang ada faktor eksternal, mungkin bisa kita obati ya, kita kasih treatment lah sedikit-sedikit. Tapi kalau udah merupakan watak agak susah itu. Maksudnya dari internal dia Ini sendiri. sudah menjadi habit ya. Ya betul, habit betul. Menurut Pak Ustadz, toleransi dalam Islam itu seperti apa sih Pak Ustadz? Islam itu justru agama paling toleran. Coba kamu lihat di mana coba? Perjanjian Madinah. Itu perjanjian Rasulullah dengan kaum Yahudi. Itu yang melanggar siapa? Orang-orang Yahudi. Islam itu paling toleran. Makanya toleransi itu adalah saling menghargai satu sama lain. Maksudnya begini, saat agama lain merayakan hari besar dia, maka kita harus menghormati itu. Kalau bisa kita harus menjaga. Ya, asal kita tidak ikut dalam hal peribadatan, ya nggak? Tapi kalau kita ikut dalam peribadatan bukan toleransi lagi, artinya apa? Toleransi kebablasan, ya nggak? Selanjutnya Pak Ustadz, kita hidup di negara Indonesia Pak Ustadz, Betul. yang dimana kita memiliki beragam banyak perbedaan dan ya. agama betul. Dan seberapa penting sih Pak Ustadz toleransi dalam Islam ini diterapkan di Indonesia Pak Ustadz? Sangat amat penting. Dan ingat, Islam tidak perlu diajarkan toleran untuk toleran. Sebab apa? Islam itu udah toleran. Oke, Pak Ustadz. Ya, Betul Pak Ustadz. artinya janganlah kita mengajarkan kepada bebek yang udah bisa berenang. Iya nggak? Artinya nggak perlu ya, sebab mereka di dalam ajaran Islam itu toleransi itu dijunjung tinggi. Betul Pak Ustadz. Maka nggak perlu diajarkan. Gitu ya. Hanya untuk pemeluk agama kadang-kadang masih kurang pengetahuan keagamaan, itu yang menjadikan mereka intoleran kadang-kadang. Ya nggak? Betul Pak Ustadz. Gitu. Namun saya ingin bertanya kembali bahwa dalam kehidupan ini kita sering kali berbeda pendapat atau dengan kayak misalnya dengan kerabat kita, Iya. teman segala macam.
dalam Islam dan menurut Pak Ustadz, dalam pandangan Pak Ustadz, bagaimana kita menyikapi kalau kita berbeda pendapat agar tidak terjadi konflik, Pak Ustadz? Saling menghargai. Saling ada. Itu cara kita untuk menghindar dari konflik ya. Betul, Pak Ustadz. Saling menghargai. Saat kita menghargai orang lain, maka kita pun akan dihargai. Betul, Pak Ustadz. Sekalipun orang lain tidak menghargai kita, kita tetap menghargai orang yang tidak menghargai kita. Ya nggak? Betul, Pak Ustadz. Itu kan toleran paling tinggi itu. paling tinggi soalnya. Iya, oke. Toleransi yang paling tinggi. Sebenarnya seperti kalau itu. dari saling menghargai itu kan kita tuh berpendapat, walaupun berpendapatnya kayak bercabang-cabang pun, kita kalau sering menghargai kan bakal ini kan bakal ada di Ya, artinya dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada persilangan pendapat. Betul, Pak Iya Ustadz. betul pasti. Seorang bapak kepada istri, suami kepada istri, anak kepada apa, itu pasti terjadi. Ya, Dari teman. hanya bagaimana biar ini ya harus memahami. Oh iya, dia maunya begitu ya, kita harus paham. Asal selama itu tidak membahayakan buat dia. Oke, Pak Ustadz, kita ada pergantian anggota, jadi mungkin kita coba dulu. Oke Ustadz, di sekitaran kita menurut Ustadz udah memenuhi standar toleran yang diajarkan umat beragama nggak Ustadz? Maksudnya kayak Di lingkungan pesantren, lingkungan di Indonesia ini Ustadz, Oh, di di Indonesia. lingkungan masyarakat. Aha. Memang kadang-kadang intoleransi itu diciptakan dengan membenturkan pendapat, ya nggak? Coba. Makanya orang yang paling toleran itu adalah orang yang berilmu. Sebab hanya orang yang berilmu memahami segalanya. Tapi orang yang tidak berilmu, sedikit aja diisukan, maka dia akan cepat naiknya. Tapi kalau orang yang berilmu, dia akan memahami bahwasanya hal-hal yang membenturkan pendapat itu akan memunculkan konflik yang sangat besar. Tapi kalau orang yang berilmu menganggap itu biasa aja, sebab bapak udah tahu, gitu ya. Jadi sebenarnya bangsa kita ini sangat toleran satu sama lain. Hanya ada pemantiknya, trigger pemicunya. Sengaja kita itu dia di domba. Padahal kadang-kadang hanya satu keyakinan, kadang-kadang ya nggak. Tapi memang ada kepentingan di balik itu, dan kepentingan yang dia dapatkan melebihi segalanya menurut dia. Maka dia berusaha untuk menciptakan intoleransi itu di tengah masyarakat yang udah toleran, menciptakan intoleransi di tengah masyarakat yang udah toleran. Dia nggak emang ya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, jadi Pak Ustadz, jadi kan anak muda zaman sekarang tuh kayak susah gitu kan kalau datang ke kajian. Jadi itu kalau menurut Pak Ustadz biasanya penyebabnya apa, dan gimana cara Pak Ustadz menyikapi biar anak muda itu sekarang jadi kayak semangat gitu ikut kajian? Saya garis bawahi ya, mengikuti kajian itu bukan berarti menciptakan seseorang itu menjadi baik, ya nggak? Ya nggak? Iya benar. Hanya jalannya aja baik, tapi belum tentu hal itu bisa menciptakan orang itu baik, ya nggak? Nah, bagaimana caranya untuk mengundang Gen Z lah ya, untuk bergabung dengan pengajian? Ini sangat sederhana. Apa? Munculkan dulu kemauan anak itu dari keluarga. Artinya anak tersebut harus dimulai dari pendidikan agama dulu. Itu dalam keluarga. Nah, itu yang akan menjadikan gairah anak itu datang ke tempat pengajian. Harus ada doktrin dari rumah, keluarga dia. Sebab seseorang itu dibentuk dari keluarga dulu, baru sekolah. Keluarga, lingkungan, dan sekolah. Ya gak? Nah, kalau kita lebih banyak di pesantren, ya mungkin kalau kamu lebih banyak di keluarga, di rumah, ya nggak? Kamu menghabiskan waktu. Setelah itu lingkungan rumah kamu,
baru kampus terakhir. Di kampus paling beberapa jam kamu, ya nggak? Nah, maksud saya begitu. Tapi kalau kita penuh di sini 24 jam. Emang ya? Oke, ngomong-ngomong soal kajian nih, biasanya topik apa saja sih yang disukai sama Gen Z gitu? Gen Z gitu. Apanya? Kayaknya nggak jauh. Itu masalah percintaan. Oh iya. Itu paling mereka, iya. Anak-anak cenderung, ya. Terus apa namanya, hal-hal yang memotivasi mereka untuk masa depan itu. Tapi yang nggak pernah kalah itu masalah itu, asmara itu. Asmara ya? Iya, mereka lebih antusias. Apalagi ada kupasan-kupasan pendakwah tentang hal itu, mungkin mereka akan menyimak dengan berdiri, mungkin. Saking terkesimanya. Mungkin. Iya nggak? Lebih mendekati gitu Iya, relevan ya. betul. Menurut Ustadz, ada perbedaan nggak antara santri milenial dan juga anak santri Gen Z Santri milenial dan anak Gen Z? sebenarnya nggak ada perbedaan, toh semua kan sama, satu umat. Yang membedakan kayak gitu hanya pola pikir orang aja. Iya. Iya nggak? Tidak ada yang menjadikan kamu itu, melarang kamu untuk menjadi santri. Iya nggak? Tidak. Gen Z itu tahu nggak? Gen Z itu? Gen Z itu tahu nggak? Gen Z ya. Iya, Gen Z itu generasi apa? sekarang, generasi yang berdekatan kita. dengan digital, sosial media. Generasi yang lahir di atas tahun 2005. Kamu 2000 berapa? Saya 2006. 2006, berarti masuk Gen Z. 2000 udah masuk Gen Z. Nah, Tahun 96 nggak sih? Iya, enggak 98. Oh, 98. 98 ya? Iya. Oh ya. Gen Z. Tapi lebih ini 2005 Iya. ya. Sudah Gen Z. Sebab udah marak betul itu ya. Itu Gen Z. Makanya hal-hal kayak gitu tuh adalah apa namanya, dikotomi ya, tahu dikotomi? Dikotomi itu artinya memecah-mecah, mengotak-ngotakan orang. Padahal semua sama kok, iya nggak? Hidup di bawah langit yang sama, iya kan? Kesempatan untuk itu sama, iya nggak? Hanya terlalu dipecah-pecah. Artinya mereka yang lahir sebelum tahun 2000 juga, kalau mereka fokus, mereka juga mampu mengalahkan kamu. Iya nggak? Iya kan, sekarang banyak ahli-ahli IT itu memang yang usianya mungkin di atas kamu jauh, iya nggak? Nah, maksudnya begitu. Iya nggak? Terus ada gak sih tantangannya untuk ngajar mereka gitu? Begini, zaman itu kadang-kadang beralih karena dipola ya. Nanti suatu saat guru itu kan nggak ada, dosen itu nanti suatu saat udah nggak ada. Kecerdasan itu bisa dibuat nanti. Saya pernah baca di rubrik bahasa Inggris tahun 2050 orang bodoh itu nggak ada, semua dikasih chip semua di kepala. 2050 pernah saya baca rubrik gitu. Sekarang aja ada Iya, yang AI. buatan itu, iya AI melebihi guru. Hanya kekurangannya dia tidak mempunyai sentuhan murni manusiawi. Sebab dia nggak punya rasa, dia nggak pernah sedih, nggak punya rasa cinta. Coba dah, AI itu dia nggak punya rasa cinta. Tapi apapun yang kamu tanya dia akan jawab. Tapi dia nggak punya feeling, emosi itu nggak ada. Nah, itulah kekalahan dia. Dan manusia diliputi dengan itu, ya nggak? Dengan hati. Iya, dengan hati. Bukannya kamu tercipta karena rasa cinta, iya nggak? Iya, dan sama kan kita semua orang tua. Nah, itu yang tidak dimiliki. Hanya yang diisi adalah otak aja. Sementara spiritual kita, semangat itu enggak. Tuh. Oke, mungkin terakhir nih Ustadz, apakah Ustadz ada pesan untuk para Gen Z agar mereka tetap dekat dengan agama dan selalu toleran antar sesama? Bagi saya, satu, untuk Gen Z, remaja Gen Z ini, Gen Z ya sama aja, Gen Z sama aja. Satu, lebih banyak apa sih namanya, meluangkan waktu dengan masyarakat. Jangan terlalu banyak menghabiskan waktu di depan gadget. Itu sebab gadget itu tidak bisa kamu ajak untuk merasa apa yang kamu rasa. Kamu hanya terbawa dengan perasaan kamu, sementara dia tidak pernah mengerti apa yang kamu rasa.
ya nggak? Tapi saat kamu terjun di sosial, bergaul, membaur begini, orang yang ada di samping kamu merasakan apa yang kamu rasa, pasti akan seperti itu. Itulah kehidupan, itu namanya kehidupan. Seperti itu namanya kehidupan. Kalau ini bukan kehidupan, maya namanya. Dunia maya. Dunia maya semu. Oke, Ustaz. Mungkin segitu dulu ya untuk interviewnya. Makasih banget udah ngeluangin waktu Ya, sama-sama, buat kita ya. semua. Makasih, bermanfaat banget Ustaz. Ya, insya Allah. Pesannya. Oke guys, jadi gitu.